Yang di video kali ini saya buat judulnya itu adalah mahasiswa semester 5 mau maju berat, mau mundur udah setengah jalan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar poros dulurku semuanya, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada punya sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salam unity seluruh teman-teman mahasiswa teknik industri pada khususnya, dan juga seluruh mahasiswa yang ada di semester 5 pada umumnya. Nah, jadi video kali ini kita akan membuat video terkait dengan keluh kesah ataupun apa ya bahasanya. Pokoknya apapun itu, yang terpenting adalah ini terjadi di dunia mahasiswa semester 5. Nah, yang di video kali ini saya buat judulnya itu adalah mahasiswa semester 5 mau maju berat, mau mundur udah setengah jalan. Oke, jadi mahasiswa semester 5. Nah, dibilang semester 5 itu adalah semester yang tengah-tengah gitu. Jadi kita sudah berjalan setengah jalan seluruh poros dulurku semuanya. Nah, jadi video ini saya buat untuk adik-adikku, adik tingkat di semester 1, 2, 3, 4. Mungkin video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Karena keluh kesah ataupun dilema yang kami hadapi saat ini, seberapa persennya itu adalah karena mungkin kurang persiapan di semester 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi kurang persiapan yang matang sehingga kami mengalaminya di semester 5 ini. Nah, apa sih dilema yang kami hadapi? Yang pertama itu adalah terkait dengan UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, ini mungkin dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang UKT-nya atau membayarnya itu adalah dengan menggunakan jeripayahnya sendiri, atau mungkin minta juga ke orang tua, tapi mungkin ekonomi sekarang ini juga lagi sulit gitu. Jadi ibaratnya orang tua kondisi ekonominya juga lagi sulit. Nah, jadi UKT yang di sini yang kita hadapi di semester 5 itu terasa yang saya rasakan, plus juga melihat dari chattingan WhatsApp rekan-rekan di grup seperti itu terlihat sangat berat sekali. Tapi memang juga sangat berat gitu. Apalagi di masa-masa pandemi Covid yang belum usai-usai itu. Tapi kita nggak boleh menyalahkan pandemi ini terus-menerus. Jadi mungkin kalau saya bisa ambil analisa, ibaratnya kejadian ini atau kita ibaratnya berat dalam UKT ini itu karena kita tidak mempersiapkan sebaik mungkin. Gitu, harusnya kita itu konsisten. Kalau kita dulu pernah di zaman SD mungkin ya, zaman SD atau TK itu ada pepatah dari guru-guru kita, yaitu adalah rajinlah menabung. Nah, mungkin di kesempatan kali ini atau di tahun ini kita itu tidak banyak menabung untuk mempersiapkan UKT di semester 5 gitu. Jadi untuk seluruh adik-adik tingkat yang ada saat ini di semester 1, 2, 3, 4 itu persiapkan ibaratnya keuangan kalian untuk membayar UKT ini jauh-jauh hari gitu. Jadi mungkin kalau kita masih sering nongkrong, masih sering hangout bareng teman-teman yang menguras banyak keuangan, itu tolong lebih dipilah-pilah lagi gitu. Jadi usahakan aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu adalah memang benar-benar itu adalah urgenitas yang harus kita kerjakan. Oke, jadi itu terkait UKT. Dilema terkait UKT ini masih banyak yang mengalami sampai sekarang. Hari ini tanggal 20 September itu hari pertama perkuliahan di semester ganjil di universitas saya, dan masih ada beberapa teman yang masih belum bisa untuk membayar UKT, dan karena tidak bisa membayar UKT sehingga harus belum bisa untuk mengisi KRS.
Tapi alhamdulillah dari pihak kampus itu masih memberikan tenggang waktu, jadi sekitar 2 minggu kalau nggak salah. Nah itu harus kita perjuangkan gimana caranya kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai mahasiswa terhadap kampus gitu, karena memang itu kewajiban kita membayar UKT. Terus dilema yang kedua itu adalah, nah di semester 5 itu sudah mulai ada tambahan yang harus kita kerjakan, yaitu kerja praktek. Nah mungkin ada kerja prakteknya di semester 6, tapi biasanya para dosen-dosen atau dosen pembimbing atau dosen wali itu biasanya sudah mulai untuk memberikan informasi bahwa kita harus mencari tempat kerja praktek gitu. Nah jadi kalau di tempat saya kerja praktek saat ini itu adanya di semester 5. Nah di semester 5 ini kita sudah mulai masuk di kerja praktek, tapi nanti diambilnya di semester 6 untuk pelaporannya seperti itu. Karena kerja praktek di tahun ini itu ada 2 tipe, yaitu tipe reguler dan tipe MBKM. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah itu kalau yang reguler itu 3 bulan, yang MBKM itu 6 bulan. Nah di sana perbedaannya adalah kalau kita ikut yang MBKM, kita itu bisa mengkonversi 4 mata kuliah, yang dimana 4 mata kuliah itu diambil nilainya dari saat kita magang. Tapi memang konsekuensinya adalah ketika kita magang itu waktunya selama 6 bulan. Dan yang keduanya adalah ketika kita membuat laporan, nah itu laporan KP itu harus lebih dalam lagi secara ibaratnya sistem penulisan dan juga materinya, serta sidangnya akan ya ibaratnya lebih dalam lagi kita diulik terkait dengan mata kuliah yang memang dikonversi ke dalam magang di MBKM ini. Nah itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini yang terakhir nih, karena videonya biar nggak panjang-panjang. Yang terakhir ini adalah terkait dengan semangat gitu. Jadi banyak sekali rekan-rekan yang mungkin mengalami hal-hal yang sama dengan yang saya alamin di semester 5 ini, yaitu adalah semangat kita itu diuji di semester 5 gitu. Jadi apakah kita mau melanjutkan lagi, karena kita lihat aduh lebih berat lagi nih tantangan semester 5, ataukah kita ya udahlah mungkin saya cukup sampai di sini gitu. Jadi semangat itulah yang harus kita pupuk, gimana caranya kita bisa terus menjalankan dan juga bisa menyelesaikan studi kita di S1 ini. Karena memang kita dari awal sudah memulainya dan kita harus komitmen untuk sampai akhir menyelesaikan studi ini gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang saat ini masih kesusahan terkait dengan belum bayar UKT ataupun belum dapat tempat kerja praktek, tetap semangat. Kemungkinan ada sesuatu yang indah yang sedang dipersiapkan, tergantung dengan bagaimana caranya kita untuk menjemputnya gitu. Jadi kita harus semangat, harus gimana caranya kita bisa untuk menyelesaikannya, karena memang dari pembelajaran, dari setiap kegiatan itu pasti ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita ambil. Oke, dan terakhir ibaratnya apa sih yang harus dilakukan untuk mahasiswa di semester 5 ini. Jadi ini untuk adik-adikku semuanya yang mungkin masih di semester 1, 2, 3, 4 biar tidak mengalaminya gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah yang pertama itu adalah harus membuat scheduling terkait dengan keuangan. Nah, scheduling ini ataupun penataan keuangan ini berfungsi untuk gimana caranya kita biar konsisten, agar kita bisa tahu oh kita ini di bulan ini harus menyisihkan sekian untuk UKT. Nah, itu harus benar-benar dijalankan. Dan yang kedua itu adalah kita harus mempunyai banyak relasi gitu, karena di semester 5 ini kita sudah mulai harus mencari tempat praktek gitu. Jadi kita harus ibaratnya kalau orang yang nggak terbiasa untuk berkenalan dengan orang lain di semester 5 ini, kita harus mulai untuk membuka diri kita untuk mulai mengenal orang-orang lain dan mulai untuk menjalin relasi-relasi. Dan yang ketiga itu adalah terkait dengan semangat, ya kita harus meminta support dari seluruh keluarga.
Dan alhamdulillah terima kasih banyak untuk keluarga saya, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk mertua, untuk seluruh keluarga yang sudah mensupport dengan sangat tulus sampai dari awal saya mulai masuk perkuliahan sampai di semester 5 ini, dan mohon terus supportnya sampai nanti saya wisuda dan selesai di S1 ini. Oke, mungkin itu aja untuk video singkat terkait dengan dilema yang dihadapi oleh mahasiswa semester 5, dan semoga saya doakan untuk para sedulurku semuanya yang ada di semester 5 dan saat ini masih ada kesulitan, semoga diberikan kemudahan, diberikan tambahan kekuatan oleh Allah untuk menyelesaikan segala kesulitannya sehingga kita bisa masuk dan menjalani semester 5 ini dengan lancar. Dan untuk para sedulurku semuanya yang mungkin saat ini semangatnya lagi down, ayo kita semangat lagi karena kita sudah memulainya, dan sayang sekali kalau sampai di tengah jalan kita harus kembali ke garis awal gitu. Jadi terus semangat, apapun yang terjadi itu pasti akan mendewasakan dirimu, karena ini adalah proses yang baik, pasti ada sesuatu yang baik yang sedang menunggu kita kalau kita sudah menyelesaikan proses-proses ini semuanya. Oke, mungkin itu saja untuk video singkat ini terkait dengan dilema dari mahasiswa semester 5. Semoga video ini memberikan tambahan informasi untuk adik-adik tingkat di semester 1, 2, 3, 4 agar lebih bagus lagi, lebih well prepare lagi terkait dengan persiapannya di setiap semesternya, sehingga dilema ini tidak ada di kalian gitu. Oke, mungkin itu, dan terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan di video ini. Terakhir, salam para pencari modal, salam para pencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih.